siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Kapel Santo Aloysius ini. Pada petang hari ini kita akan mengikuti jam kudus adorasi. Sebelumnya akan saya infokan. Yang pertama, nanti ada doa umat. Nanti ada doa umat ketika ada yang membawakan doa, kami mohon nanti akan dijawab dengan lagu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bulan depan silakan Bapak Ibu menyiapkan doa umat dari rumah, dan kemudian nanti bisa dibacakan atau kita doakan bersama-sama, dibacakan di sini dan akan kita sampaikan bersama-sama. Begitu. Kalau seandainya belum menyiapkan, nanti kami akan menyiapkan kertas dan pena di depan. Mungkin Bapak Ibu akan menyiapkan atau menuliskan doa-doa. Demikian, marilah kita doa Angelus terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat, dia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita gunakan buku halaman 69. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus dalam sakramen. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tidak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan sakramen Maha Kudus yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dan kita juga akan merenungkannya bersama-sama. Hari ini kita akan merasakan betapa zaman kita membutuhkan para nabi yang penuh cinta kasih, yang mau mengingatkan ketika ada orang-orang yang kurang berbakti kepada Tuhan,
yang berani untuk mengatakan kebenaran walaupun itu tidak mudah. Maka saudara-saudariku, mari kita di dalam keheningan, di hadapan Yesus sendiri, kita mendengarkan sabdanya, kita merenungkannya, dan kita berdoa dari kedalaman hati kita. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 19 ayat 9 sampai 14. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. Saudara-saudari yang terkasih, Vergilius, seorang penyair Romawi kuno, pernah menulis, "Sekalipun aku memiliki seluruh dunia, namun jika tidak memiliki cinta, aku tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, sekalipun aku tidak memiliki apa-apa di dunia ini,
Namun jika aku memiliki cinta, aku menjadi segalanya bagi dunia. Maka dari itu, Vergilius menegaskan bahwa cinta mengalahkan segalanya. Marilah kita juga memberi cinta. Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. Kasih atau cinta adalah hal yang paling penting dan utama dalam kehidupan manusia. Manusia hanya bisa hidup dan bertahan dalam situasi macam apapun ketika ia sadar dan tahu bahwa ia dikasihi. Manusia juga bisa melakukan apa saja dan mengupgrade dirinya ketika ia sadar dan tahu bahwa ia sungguh dikasihi dan bahwa ia sungguh dicintai. Cinta juga membuat manusia lebih manusiawi. Cinta membuat manusia mempunyai nilai, arti, dan rasa berharga. Menjadi pertanyaannya adalah cinta model mana yang patut kita upayakan, usahakan, dan kita hidupi oleh setiap dari kita. Bagi kita orang Kristen, Yesus menjadi contoh, model, dan teladan dalam menghayati cinta. Cinta dan kasih yang dihayati Yesus adalah kasih yang memberikan diri sepenuhnya dan seutuhnya. Kasih yang memberi tanpa perhitungan. Kasih yang penuh pengorbanan tanpa batas. Sebab kasih tanpa pemberian diri dan pengorbanan adalah omong kosong, hampa, dan tak berarti. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia memberikan diri dan berkorban bagi kita semua agar kita memperoleh rahmat keselamatan. Dasar kasih yang dilakukan Yesus bagi kita adalah persatuannya yang penuh mesra antara dirinya dengan Bapa. Dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang mengasihi adalah tindakan yang begitu sulit dan berat untuk dilakukan. Manakala ketika kita harus berhadapan dengan orang yang mungkin tidak kita sukai. Misalnya karena ia pernah menyusahkan dan menyakiti kita, atau karena ia adalah musuh kita, atau karena kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang akan kita kasih itu. Terkadang kita juga memiliki perhitungan untung rugi ketika kita mau mengasihi. Apalagi ketika kasih itu menuntut pengorbanan, kita menjadi enggan untuk mengasihi. Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar menyatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengundang kita untuk menjadi nabi cinta kasih di tengah dunia. Kata nabi cinta kasih sebenarnya bisa kita temukan dalam Konstitusi SC nomor 7B yang menyatakan Pater Deon mengharapkan dari para religiusnya supaya menjadi nabi-nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian manusia dan dunia dalam Kristus. Paham nabi dalam Konstitusi SC agak berbeda. Menurut Romo Giuseppe Manzoni SC, nabi dalam Konstitusi SC bukanlah sekelompok orang tertentu saja, tetapi semua orang yang diutus untuk meneruskan karya para nabi dan sang nabi Tuhan Yesus sendiri, yakni dengan menjadi nabi-nabi cinta kasih. Panggilan kita menjadi nabi cinta kasih mencakup suatu tindakan untuk menyebarluaskan kasih Allah kepada setiap orang. Panggilan itu berpangkal dari kesadaran bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun dipanggil untuk membalas kasih Allah itu dengan mengasihi sesama kita.
Kita mencintai sesama kita karena Dia pertama-tama telah mencintai kita. Dia telah mengasihi kita, dan inilah perintahnya, supaya kita saling mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana yang bisa kita lakukan untuk menjadi nabi cinta kasih? Saudara-saudara yang terkasih, di dalam masyarakat kita begitu banyak saudara dan saudari yang berkekurangan, yang sedang menantikan pertolongan. Begitu banyak orang yang tertindas yang sedang menantikan keadilan. Begitu banyak orang yang menganggur yang sedang menantikan pekerjaan. Begitu banyak orang yang sedang menantikan penghargaan. Maka menjadi nabi cinta kasih berarti mengembangkan semangat solidaritas bagi saudara-saudara kita yang masih berjuang dalam kehidupannya. Namun menjadi nabi cinta kasih pertama harus kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai oleh karena kesibukan kita melupakan keluarga kita atau komunitas kita. Tidak adil rasanya jika kita bersemangat untuk melayani orang-orang di luar sana, tetapi kita tidak memperhatikan keluarga kita sendiri. Mungkin dengan sapaan yang hangat setiap paginya, mengambil waktu untuk berdoa bersama, dan mengambil waktu untuk berbincang-bincang bersama, atau mungkin sesekali kita bisa pergi ke suatu tempat untuk rekreasi keluarga bersama. Hal ini haruslah kita ingat, karena keluarga adalah ladang misi pertama bagi kita untuk menghidupi semangat cinta kasih.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam keheningan, marilah kita mencoba bertanya diri, apakah selama ini hidupku telah menjadi nabi cinta kasih bagi orang-orang di sekitar kita maupun bagi keluarga kita sendiri.
Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah sekarang kita doakan doa kenabian dari buku halaman 71. Kita doakan secara bergantian. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pilihan hidup kami. Kami ingin mengikuti hukum kasih-Mu, karena hanya dengan demikian kami bisa membaru hidup. Semoga Engkau sudi menempatkan hidup kami di bawah naungan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap saat kami selalu setia kepadamu. Bantulah ya Tuhan agar perbuatan kami sesuai dengan perbuatan. Ikut sertakanlah kami dalam kasih dan damai-Mu. Kuasailah seluruh perasaan kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga kami dapat dipimpin, diarahkan, dan dibimbing oleh-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Kami mempersembahkan diri kami kepadamu untuk hidup dalam kasih-Mu dan tinggal dalam persatuan dengan Engkau. Engkau telah memilih kami ya Yesus dalam hidup pengorbanan, supaya kami menjadi saksi-saksi kekudusan dalam gereja-Mu dan menjadi nabi-nabi cinta kasih serta pelayan pendamaian. Buatlah kami sempurna dalam kasih, tumbuhkanlah dalam hati kami cinta kasih kepada Bapa dan kepada sesama, yaitu kasih yang melahirkan kami kembali dalam Roh. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang kembali kepadamu untuk menimba dari hati-Mu yang tertikam, penebusan atas dosa-dosa kami dan pencurahan Roh-Mu yang telah menguduskan kami dan menjadikan kami pelayan-pelayan-Mu, demi kemuliaan serta pujian kepadamu Bapa. Satukanlah kami dalam kasih-Mu ya Yesus. Persembahan hidup kami, jadikanlah kami kepada Bapa demi keselamatan semua manusia. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya undang bagi siapa saja yang ingin mendoakan doa intensinya, baik intensi pribadi, untuk keluarga, untuk lingkungan, atau untuk paroki, saya persilahkan.
penyembuhanmu dalam nama Yesus. Amin. Kabulkan doa. Sekarang marilah kita satukan segala doa, harapan dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kami Tantum ergo sacramentum veneremur senuvi et antiquum documentum novo sedat vitubi preste fide supplementum sensum defectubi genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, Engkau perkenankan bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, bersama Kristus Tuhan kami. Amin.
Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, dukunglah hati kami. Kesabaran hati kudus Yesus, janganlah hati kami. Kerajaan hati kudus Yesus, rajailah hati kami. Kebijaksanaan hati kudus Yesus, ajarilah hati kami. Kehendak hati kudus Yesus, siapkanlah hati kami. Karya hati kudus Yesus, pakailah hati